Prof Ci, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika. Si Bang Andi Aswan, ada wajah Pak Jokowi mengenakan kacamata. Tapi kita berikan kesempatan terhadap panelis terlebih dahulu. Pak Triandika sama Prof Ci. Prof Ci, pertanyaan boleh ditujukan kepada Prof Denny Indrayana. Sama-sama Prof malam hari ini. Silakan, Prof Ci. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Bang Denny, jumpa pertama dengan saya. Menarik dengan kasus ini gitu. Sebenarnya saya mau bertanya sama Bapak yang tadi bicara. Kalau Bang Denny kan belum bicara gitu kan. Nah gitu. Jadi saya sebenarnya mau tanyanya ke sini Bang Andromeda, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Baik. Saya tanya dengan Pak Andi tadi ya. Baik. Pernyataan yang Anda kemukakan itu menarik sekali gitu ya. Tadi dikatakan bahwa materai itu warnanya hijau. Nah, berdasarkan peraturan mana Anda bisa mengatakan bahwa materai itu warnanya berbeda-beda? Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak pernah dinyatakan ada materai seperti itu. Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu. Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Jadi bukan keseluruhannya. Kalau tadi ditunjukkan warna hijau itu dapat dari mana ya? Begini, Bu. Boleh Bang Andi Aswan? Ya, jadi dari yang Langsung namanya saya pegang saya diberikan ya, ke kamera. Ya, saya melihat dari sini dan saya mendapatkan dari Kagama, Bu. Ya, dari Kagama Bela UGM, pemilik ijazah mereka. Jadi ada ketua angkatan, Mas Wahid Iskandar itu menginfokan ada beberapa ijazah itu semua, ya, teman-teman beliau itu warnanya adalah meterainya hijau. Ini boleh saya pegang Bang? Kita sorot di kamera boleh Bang ya? Boleh, sebentar dulu. Dipilih dulu Bang. Yang mana yang betul? Biar nggak ada. Ini saking banyak lembaran perinan nih kan dari Iya. Bang Andi Aswan ini kan. Sebentar, mana tadi? Oh ini. Ini Yang sudah yang ini. Oke. Yang kita perlihatkan di kamera. Ya, itu warnanya hijau stemnya, meterainya. Kita berdasarkan itu, Bu. Ya, bukan saya mengada-ngada apa ini enggak, karena berdasarkan inilah saya menunjukkan bahwasanya itu ijazahnya itunya meterainya hijau. Maaf Pak, Kagama itu tidak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Yang mengeluarkan itu adalah undang-undang. Berdasarkan undang-undang Gini, tadi Bu. warnanya ditetapkan Pak seperti itu. Nggak kayak gitu Pak. Ini warnanya dari mana? Ibu begini, gitu? Bu. Kita lihat itu adalah mereka ini seangkatan beliau Pak Jokowi di wisuda bersama-sama dan menerima ijazah itu sama. Adalah ini, Ibu bisa marah, bisa tanyakan ke UGM yang mengeluarkan ijazah UGM itu nggak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Ya Yang mengeluarkan memang, materai itu kalau negara. bicara gitu Ibu, itu bukan wewenang saya bicara itu. Saya ini menunjukkan bahwasanya teman-teman Pak Jokowi itu yang pada Agustus dan November tahun 85 itu di wisuda, itu adalah meterainya warna hijau. Berapa banyak Bapak sampelnya yang menyatakan bahwa materai itu warnanya hijau? Seangkatan dia. Berapa yang Bapak dapatkan? Itu ada 15 lebih. 15 lebih Bapak punya itu datanya? ditahan. Bukan saya, Bu ya. Ini jangan pernyataan saya. Lah kan Bapak yang ngomong. Saya bicara ini menunjukkan itu adalah ketua angkatan beliau, ya, Mas Toha Iskandar itu menginfokan sudah ada ditahan semua, ada 15 ijazah asli sudah ditahan yang sama dengan beliau, ya. Jadi bahan materi dari Polda Metro Jaya, ya. Jadi bukan dari saya. Saya ini menerangkan karena ada dua yang meterai itu, mungkin Ibu bilang ungu tapi kelihatannya kayak merah gitu loh. Bapak dapatnya dari mana kalau begitu tahu warna hijau kalau semua sudah dikumpulkan oleh Polda? Aduh Ibu, saya kan sudah katakan mereka ini semua teman-teman Pak Jokowi itu diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya, dan mereka itu ditahan untuk ijazahnya sebagai barang bukti, gitu loh. Jadi bukan dari saya, ini info dari ketua angkatan 80 yang juga nanti akan sebagai saksi. Enggak begitu, sorry Pak, maksud saya gini, kan semua data tadi dipegang oleh Polda karena dia mau diperiksa. Sekarang berarti data itu di sana. Bapak bagaimana dapat data itu kalau misalnya sekarang menerangkan warnanya hijau dan memaksa warna hijau gitu loh. Kan sudah Sementara lama, Bu. undang-undangnya nggak ada ngomong kayak gitu. Ini sudah lama, ya. Kasus Pak Jokowi ini sudah setahun loh, ya. Sebelum ini Polda Metro Jaya menahan, mereka sudah membuat. Saya juga lulusan tahun itu Pak, tapi enggak tuh warnanya nggak hijau. Ya makanya. Prof Ci, saya mengucapkan terima kasih kepada BAS yang mendukung catatan demokrasi. Prof Ci, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya?
Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa? Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika. Masa ya sekelas wakil presiden RI yang diurusin itu cuma sis kamling? Lah ini kan aneh. Padahal ya kalau kita amati selama ini ya, Gibran kan sering kali bicara mengenai hilirisasi. Gibran juga sering kali bicara mengenai teknologi, artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Tapi realisasinya apa yang dikerjakan oleh Gibran? Malah bagi-bagi bansos dan keliling pos ronda. Ampun. Ya harusnya sebagai wakil presiden RI, Gibran ini bisa menunjukkan kemampuan lebih dari itu. Paling tidak ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bisa sejalan dengan tindakannya. Kan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan cuma sebatas apa ya, sebatas hanya bagi-bagi bansos dan keliling ronda saja, bukan sebatas itu. Ya sekarang Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana di video tersebut ada banyak netizen yang bertanggapan yang sangat berbeda-beda. Nah, teman-teman, dari video tersebut saya akan membacakan komentar dari para netizen, mulai dari komentar yang pertama. Wagiono mengatakan mantan presiden satu-satunya yang punya peliharaan preman, ormas, dan termul, bahkan punya polisi ilegal. Nah, ini baru jaksa yang tegas berani tangkap Jokowi, seret ke pengadilan, suruh tunjukkan ijazahnya, jangan cuman omon-omon. Bapak Jaksa Agung harus tegas daripada masyarakat marah dan jangan sampai bertindak anarkis. Saya senang sikap Jaksa Agung, semoga pidatonya benar-benar ditindaklanjuti oleh jajaran para jaksa. Nah, teman-teman, dari Aban Cacung mengatakan, itu omongan Jaksa Agung hanya omon-omon, mana berani nangkap Sylvester apalagi Jokowi. Termul-termul dimusnahkan negara kita ini, merusak tata negara kita. Sebelum Presiden Jokowi nggak ada termul. Apa betul sudah ditangkap dan dijebloskan? Sungguh sangat mengherankan, sangat membingungkan, salah satu orang terpidana tidak juga dipenjarakan. Negara punya segalanya, kenapa menangkap satu orang saja? Kok lambat banget? Ada apa dengan jaksa sekarang? Nah, berdalih apalagi apa jaksa tidak mungkin begitu sulit mengeksekusi satu orang, tidak ada apa-apanya. Nah, Kristianyo mengatakan kunci dari penegak hukum di Indonesia yang berdasarkan kebenaran dan keadilan adalah keberanian dan nyali dari para penegak hukum untuk mengambil langkah secara berani dan berintegritas. Masalahnya adalah para penegak hukum ketakutan terhadap bayang-bayang yang menyanda mereka. Saatnya hukum hidup berdiri tegas sebagai panglima yang mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi hidup negara hukum hidup di Indonesia. Nah, Lutfi Lansa mengatakan pelaksanaan hukum di negara Indonesia lebih nyaman di waktu zaman penjajahan kolonial Belanda. Nah, Darmajisi mengatakan kalau mau bersihkan atap sapunya yang bersih. Jokowi aja nggak bersih, pembohong, penipu, koruptor bawahannya yang rampok itulah berani tangkap penjarakan Jokowi dan oligarkinya. Jelas berkoar nggak mungkin ditangkap, takut yang nangkap sama Jokowi orang sakti, aparat hukum pembohongnya sudah di luar nalar. Nah, dari Hadi Wibowo mengatakan, Mbak, kenapa Presiden Prabowo tidak berdaya dengan kasus hukum Sylvester dan ijazahnya Jokowi? Karena Pak Prabowo merasa harus balas budi. Kalau pidato lantang dan menarik, tapi hasil kinerjanya sangat menyedihkan. Sudah berapa lama nangkap Sylvester saja nggak mampu. Nah, maklum ini hakim yang mulia, hati sungguh mengerti dunia dan akhirat, menanggakkan hukum yang sempurna, tidak pandang bulu, dan pula hukum selalu di jalan dan kebenaran, bukan mencari menang dan kalah diuji di komennya dari kertas cinta yang dari tanggalnya, tahunnya, dan harus runtuh kebenaran itu muslihatnya. Kalau ijazah diuji tidak bisa terbantahkan agar publik bisa melihat. Nah, jaksa-jaksa di pengadilan negeri khususnya Solo dan Jakarta semuanya sudah disiapkan oleh si Jokowi.
Saya kira Pak Kejagung tolong disidak jaksa-jaksa di Kejaksaan Bangil, Pasuruan, Solo. Banyak jaksa yang diminta uang. Jaksa Agung cuman mau bela diri. Sudah salah masalah Gibran jadi wapres, sekarang sok suci keluar dengan kebenaran. Sudah terlambat kebohongan. Oke, ini namanya hakim berjaksa dari hukum, tidak perlu pandang bulu. Asli hakim yang mantap, mencari dalam kebenaran, bukan kalah dan menang kejujuran. Itu sesuai fakta, kebenaran, kejujuran itu yang harus penelitian yang sehat pada waktunya, bukan yang meluas. Untuk kejujuran itu puncak atas Allah yang berkehendak, tidak akan terbantahkan. Nah teman-teman, dari Teguh Wirano mengatakan, tindak saja tapi kalah semua sama uang yang banyak. Percaya atau tidak, 6 tahun nyari satu orang di Indonesia kok nggak bisa dapat. Jangan-jangan jaksanya terima upet. Jangan cuman omong, buktikan sampai sekarang belum ditangkap. Nah, terus kapan eksekusi Pak? Kalau kata Bapak pemimpin yang bersih itu mah anak tidak tahu malu, masih bermoral termur, masa nggak mampu eksekusi Sylvester. Wah, ini Jokowi tajam di medsos, tidak ada realisasi. Koruptor harus dimusnahkan, pindah ke Nusa Kambangan. Dari Ardi mengatakan sangat menggelikan jika kapal raksasa Nuswantoro harus dibocorkan dan ditenggelamkan satu oknum perusak yang sebenarnya lemah dan tidak berdaya. Para pejuang keselamatan masih terobsesi jiwa-jiwa nefser. Buktikan Pak Jagung, jangan omong-omong aja. Kalau cuman ngomong memang paling gampang, buktikan saja. Pak Jaksa Agung, jangan hanya omong-omong kosong, bangun dari kursi, lakukan sidang ke daerah-daerah korupsi dan keketahan masih kuat di negara ini, menunjukkan hukum gak jalan. Nah, dari Henrianto mengatakan, maaf, Jaksa Agung itu hanya berkomentar Bapak, tapi yang perlu hasilnya walaupun 60%. Contohnya kasus Sylvester, kasus Bungsu, kasus pagar laut, hanya ngomong saja. Yang lantang kasus Ijazah saja yang 10 tahun nggak ada ujungnya, malah sudah ada masuk penjara. Nah teman-teman, dari Nenek Hada mengatakan, berbicaralah tapi kapan realisasinya. Mantap Pak Jagung, semoga Bapak akan komitmen dengan semua pernyataan Bapak. Nah, semoga Bapak diterima di pengadilan. Allah ngomong doang, sudah dikasih panser nggak mau pakai, masih ada yang percaya. Nah, kalau kasus Jokowi ataupun termul pelaksanaan pengadilan atau proses hukumnya macet, bahkan condong dilindungi, itulah faktanya. Nah teman-teman, itu adalah komentar dari para netizen, dimana di video sebelumnya ada banyak tanggapan yang berbeda-beda. Maka dari itu, jika ada tanggapan yang lain, mari tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI harga mati.